ini ijazahku, mana ijazahmu? Semua data yang kita miliki ketika kita sudah masuk jadi peserta pemilu itu terbuka kepada publik, karena publik memiliki hak konstitusional untuk menentukan sikapnya memilih dia atau tidak berdasarkan kebenaran data-data itu. Jadi kalau KIP menolak atau berpendapat bahwa ijazah itu adalah dokumen atau informasi yang dikecualikan, menurut saya berbeda dengan pandangan konstitusi. Jadi sekarang juga nih, ini juga sekarang polisi kita juga akan menjadi suatu tantangan berat ya. Iya, saya terus terang. Saya berapa kali juga ngeritik Barreskrim Mabes Polri maupun Mapolda Metro Jaya ya. Kalau nanti setelah si Roy Suryo, Rismond dan yang lain-lain itu menyatakan 99.99%, coba Anda bayangin, ya. Cuma tinggal 0,01% lagi itu kesempatan untuk menyatakan ijazah Jokowi itu asli. Ya. Walaupun kemudian pembelanya mati-matian mengatakan, oh ijazah itu kan analog, kenapa kok dianalisis dengan digital? Ya kan fotonya. Itu fotonya ternyata bukan foto dia. Kalau buat saya tuh udahlah, nggak usah bohong-bohong lagi sama rakyat ya. Oh, itu bohongnya udah jadi tabiat ini, jadi susah ya, karakter udah. Sekarang coba kalau Anda bayangkan ya, karena Anda dari Pematang Siantar kan, kalau dari daerah Anda aja ada 2 gadis kecil perempuan berani membuat lagu tentang itu, dan katanya dia diinterogasi, bahkan katanya diperintahkan juga oleh Kapolri, dia berani menunjukkan. Nggak usah mengteror guru kami, bapak guru kami, ibu guru kami. Inisiatif. Ini loh ijazah kami, di mana kami tinggal, silakan datangi kami. Itu menunjukkan suatu, buat saya ya, itu kalau nanti PDIP bisa mengkader anak 2 itu, waduh, itu bisa menjadi kader yang sangat brilian ya. Militan. Nah, bukan militannya, tapi maksudnya keberanian untuk bicara mengenai kebenaran. Itu. Sekarang Profesor Dery Indrayana. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Terima kasih Bang Karni Ilyas. Tidak hanya melihat peradilan sebagai proses solutif, tapi out of court settlement juga bisa. Persoalannya sebagaimana dikatakan Bung Roy Suryo tadi, mediasi perdamaian semacam apa? Saya pikir tadi ada kesepakatan, ada benang merah, kalaupun damai, esensi masalahnya harus dituntaskan. Apakah ijazah saudara Jokowi itu asli atau palsu? Jadi bukan kemudian RG damai, tapi persoalan utamanya yang kalau menurut saudara Khosinuddin terkait dengan values kejujuran tadi tidak jelas. Karena itu kalau kita ingin melakukan mediasi atau apapun, maka memang harus ada mekanisme untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Nah, problemnya sejauh ini Presiden Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya kepada publik, bukan kepada Mas Roy dan kawan-kawan. Itu tentu diharapkan, dan kalaupun diproses nanti ada gelar perkara khusus yang kami mintakan, tentu kami berharap itu ditunjukkan untuk menunjukkan fairness proses kepada tersangka yang dituduhkan kepada Mas Roy Suryo CS. Bagaimana kita dikatakan salah ijazah palsunya, sedangkan tidak pernah ditunjukkan yang aslinya mana? Kalau tadi ditanyakan sudah pernah melihat ijazah aslinya belum? Ya belum, pernah ditunjukkan. Bagaimana kita diminta untuk melihat kalau kita sendiri belum pernah diberi akses untuk menunjukkan ijazah itu. Nah, kalau ada yang bicara pembelahan, maka sayangnya yang bisa meredam pembelahan itu salah satunya adalah Pak Jokowi sendiri dengan segera menunjukkan keaslian ijazahnya tanpa kemudian berlindung di balik prosedur berbagai macam instrumen hukum, gugatan perdata sampai 7, ada yang sudah dipidana 2 orang, ada mekanisme sekarang di Komisi Informasi Pusat. Semua itu kan tidak perlu panjang lebar. Kalau jejak rekam digitalnya sejak tahun 2014, artinya sudah hampir 11 tahun, mungkin lebih. Mas Roy bilang 2013 malah 12 tahun kita dikatakan terbelah karena Pak Jokowi tidak mengambil contoh yang paling aktual sekarang dilakukan oleh Hakim Konstitusi yang salah satu syaratnya adalah negarawan, Pak Arsul Sani, dengan menunjukkan ijazah aslinya. Itu inti poinnya kalau ingin tidak ada keterbelahan. Jadi saya ingin katakan, pendekatan hukum pidana saja itu tentu salah satu solusi, tapi bukan satu-satunya solusi. Bisa dipercepat tanpa kita harus melalui proses ini penyidikan, nanti penuntutan, tingkat pengadilan negeri, tingkat pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, kasasi PK dan seterusnya, itu bisa bertahun-tahun dan tidak akan tuntas kalau kita kemudian masuk ke dalam kompetisi 2029 lagi, ada lagi persoalan-persoalan politik yang melengkapi ini, tidak akan kemudian selesai. Padahal ada jalur yang lagi-lagi saya ingin ulang, Pak Jokowi
tunjukkan sajalah ijazah aslinya tanpa harus melalui proses pengadilan. Oke, teman-teman, sidang perdata soal ijazah Jokowi di PN Solo. Penggugat bawa 6 alat bukti. Ya, jadi teman-teman, dalam kasus polemik perkara ijazah mantan Presiden Joko Widodo terus bergulir. Ya, jadi dalam sidang kali ini kita melihat dalam yang dilakukan di PN Solo ada kurang lebih 6 alat bukti ya yang dibawa di pengadilan untuk membuktikan apakah ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo itu asli atau palsu. Ya, jadi teman-teman, dalam hal ini bahwa memang kita melihat ya berbagai pihak sudah bersuara menyuarakan hal ini. Bahkan ya sekelas mantan Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla ya telah menyarankan Pak Jokowi untuk yang memperlihatkan ijazahnya, tapi sampai detik ini belum pernah ditunjukkan. Nah, jadi sebenarnya apa bukti yang dibawa ya di PN Solo tersebut, teman-teman? Coba kita melihat. Dikatakan sidang gugatan perdata terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri PN Solo. Ya, kemudian sidang dengan agenda penyerahan daftar alat bukti, surat dari pihak penggugat, itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Bayu Soho Raharjo. Ya, kemudian menyatakan bahwa sebelumnya gugatan tersebut diajukan oleh advokat sekaligus alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Sigit Pratomo. Dalam gugatan ini Jokowi dinilai melawan hukum karena tidak hadir pada sidang-sidang sebelumnya yang juga berkaitan dengan ijazah. Ya, jadi teman-teman, akhirnya ini digugat ya oleh alumni-nya sendiri, yaitu dari alumni Universitas Gadjah Mada. Bahkan dari sekumpulan ya dari advokat, teman-teman, ya menggugat ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo. Ya, karena mereka menilai bahwa Pak Jokowi ini melawan hukum karena tidak pernah hadir di persidangan sebelumnya. Ya, jadi sehingga ya para alumni dari Fakultas Kehutanan ini menggugat ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini ya karena mereka menilai bahwa mantan Presiden Joko Widodo ini melawan hukum. Ya, kemudian bahwa dikatakan Jokowi juga dinilai melawan hukum ya karena ditemui usai sidang. Kuasa hukum penggugat Agus Susilo Muslih mengatakan ada 6 alat bukti yang dibawa dalam persidangan hari ini, mulai dari ijazah dan transkrip nilai penggugat. Nah, jadi akhirnya hal ini terbongkar lagi ya terkait dengan ijazah ketika mantan presiden tidak hadir di persidangan. Itu artinya ya melawan hukum menurut dari alumni Fakultas Kehutanan, sehingga hal ini mereka gugat di pengadilan. Ya, karena memang sebelumnya mantan presiden Joko Widodo tidak pernah menghadiri persidangan, sehingga hal ini mereka gugat kembali karena ketidakhadiran. Ya, yang mestinya sebagai mantan presiden ya sudah orang nomor satu di negara ini, tentu harus memberikan ya bagusnya memberikan contoh bagi masyarakat Indonesia. Nah, jadi dengan ketidakhadiran ini, teman-teman, akhirnya digugat kembali dan kurang lebih 6 tadi alat bukti yang dibawa nanti di pengadilan di PN Solo untuk menyerahkan ya kepada pengadilan terkait dengan bukti-bukti tersebut. Dari beberapa ini kita belum kurang memberikan dan bentuk linknya, dan jangan agenda siang hari ini ditunda. Ya, kuasa hukum juga tergugat Jokowi, YB Irpa, mengatakan pada sidang kali ini Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk kepada pihak penggugat melalui kuasa hukumnya untuk mengajukan bukti surat. Ada 6 bukti surat, yaitu pihak menilai bukti-bukti tersebut tidak mampu membuktikan bahwa Jokowi tersebut harus dihadirkan di pengadilan. Ya, jadi teman-teman, bahwa ini hal yang membuat publik ya kembali geger terkait dengan gugatan tersebut yang dilayangkan oleh
alumni dari Fakultas Kehutanan. Hal ini teman-teman karena kita melihat ya selama ini ya kasus ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo ini cukup berbelit-belit sehingga berbagai pihak menggugat, bahkan dari alumni Fakultas Kehutanan, bahkan dari gugatan yang dilayangkan oleh Bonatua Silalai dan tim-tim lainnya. Dan sampai detik ini juga kita lihat mantan Presiden Joko Widodo tidak pernah menunjukkan ijazahnya dan tidak pernah memperlihatkan ijazahnya sebagai barang bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi kemudian bahwa Irfan menilai bahwa keenam tersebut ditujukan dalam sidang. Ya, jadi teman-teman, apalagi dalam pembuktian, ya tahap pembuktian ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo ini, mestinya yang aslinya harus ditunjukkan. Menurut dari kuasa hukum dari mantan Presiden Joko Widodo, Irfan tersebut, dia menilai bahwa keenam alat bukti yang ditunjukkan dalam sidang di dalam sebatas pembuktian bahwa benar penggugat sebagai alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Demikian pula ada sesuatu bukti dalam bentuk video di mana Rektor UGM waktu itu menyampaikan suatu pernyataan yang pada pokoknya bahwa benar Pak Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ya, Irfan juga mengatakan, ya, yaitu kuasa hukum dari mantan Presiden Joko Widodo, terlepas dari bukti-bukti telah diajukan, hingga detik ini pihak meyakini bahwa penggugat tidak memiliki legal standing. Ya, jadi oleh karena itu dalam hal mengajukan suatu gugatan, seorang atau badan hukum mutlak harus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang punya kepentingan secara langsung atas objek yang disengketakan. Ya, jadi teman-teman, itulah tanggapan dari langsung dari kuasa hukum dari mantan Presiden Joko Widodo terkait dengan gugatan yang dilayangkan oleh alumni Fakultas Kehutanan. Itu saja teman-teman, bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan.